bagus. Melu aku yo. Ndi? Wis pokoke melu aku daripada kowe golek apa to? Layanganku ora ketemu. Wis ra apa. Yo, Wis melu aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan kita di acara apa, Tri? Apa acara apa sih? Kali aku. Pojok kantor. Mojok. Well, kali ini kita bakal punya obrolan yang keren ya, Keren, Tri ya. keren, Karena kita keren. akan banyak ngebahas tentang branding. Branding apa kak? Branding mobil. Ora lah, nah yang Tukang spesialnya. stiker toh. Ora tukang stiker. Spesialnya ini Dewi bakal nge-branding tentang diri kita sendiri, Wih, alias keren, self keren. branding teman-teman. Cocok tuh, cocok, Wah, pasti cocok. do penasaran gitu, maksudnya Jadi gimana cara kita branding diri kita sendiri, biar- benar. P. Suaraku anu gitu. Nopo? Kegedean. Tetap stay cool toh, Dri. Iya, Tetap stay cool stay ya. cool. Oke, untuk episode kali ini kita juga masih punya giveaway buat teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa buat teman-teman, ajak teman-temannya buat nonton dengan Betul karena kita sekali. ada giveaway 250 untuk 5 5 orang pemenang. Syaratnya apa, Mas Fadri? Syaratnya harus follow Instagramnya Cah Event Indonesia Ya. sama Cah Event Production. Betul sekali. Terus. Yang kedua, teman-teman wajib subscribe YouTube-nya Cah Event Indonesia. Ajak teman-teman kalian juga terus kasih like semua video kita ya. Kayak gitu. Betul. Selanjutnya, terus Dri. kemudian ada mention ke 5 orang teman kamu terus di kolom komentar. Betul. Selanjutnya share feed-nya ya, feed promo pojok kantor kita di share di Instagram story kalian ya teman-teman Betul. ya. Terus saat live wajib mengikuti live pojok kantor dan berinteraksi saat live. Jadi harus aktif nih di kolom komentar, ngasih tanggapan, boleh ngasih pertanyaan juga. Mau pantun juga boleh? Boleh, Pak. Boleh Pantunnya apapun. buat Masela ya, buat Nah, Masela nanti. Masela. Wah, Udah ngasih gue bocor ke bro. Rapo. Lanjut. Rapo. Terus intinya penanya yang aktif di komen yang intinya berinteraksi dengan kita akan dipilih secara random oleh tim kita ya Jeri ya. Nanti Oke. untuk mendapatkan 250 untuk 5 orang pemenang. untuk 5 orang pemenang. Aku melu Kak, lumayan. Go food sih. Iyalah, Terus tetep ora ya? lah. Itu Dulu loh, sampai rapo ora? mau tipis-tipis go fake akun lah. Yang mana ya? Nenek nyonya atau dah? Nyonya bukan Nyonya, jangan lupa ikutan. Siapa tahu dapat 50.000. Oke. Jeri, tentang self branding. Kira-kira menurut Fadri apa tuh? Self branding itu menurut aku sesuatu hal yang penting harus ada di tiap masing-masing orang karena self branding itu apa yang akan orang tangkap tentang kita. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bisa membranding diri kita dengan baik, Ya. dengan bagus, ya orang Iya. akan melihat itu suatu hal yang positif. Oke. Gitu. Jadi lebih kayak ke pembawaan diri kita ya. Betul. Oke. banget. Dan kali ini kita siapa sih Kak? Bintang tamunya? Bintang tamunya. Bintang Kasih tamunya. bocoran dikit lah sebelum Oke, dia oke, masuk. oke. Bintang Biar tamu. teman-teman pada tertarik ya. nonton. Yang pasti beliau ini spesial men. Wih, spesial nggak pakai telur. Telurnya 2 malah. Telurnya 2. Oh. Spesial kan. Telurnya kecil-kecil. Udah cecah emangnya, ora lah. Beliau ini vokalis band sing walah wong Semarang nek kenal ki yo rumangsaku kok bangeti. Banget. Kayak gitu. Terus dia tuh kalau nggak salah MC juga ya. MC bener banget MC kondang lah ya. MC kondang. Pokoknya seantero Semarang wis kenal kabeh. Konten kreatornya Semarang sing luar tak ngerti biasa. beliau walah bangeti tenang. Terus kayak gitu. dia tuh kalau nggak salah juga punya bisnis Kak. Bisnis. Bisnis. Oh iya, Wah, luar biasa. benar. Iya kan? Multi talent banget dah pokoknya. Aku ki sering GoFood GoFood. produknya beliau soalnya. Apa? Pempek, Hah? terus sama yang satunya ya food gitulah, ya? parunya iya. beliau Boleh, satu. boleh. Nanti harus cobain lah. Harus Aku coba. Pokoknya pengen nyobain nanti. Oke, langsung aja. Gak Boleh, berlama-lama boleh. ya. Biar nggak Oke. lama-lama. Siap. Kita sambut. Please welcome. Sela Go. Sela Go.
Alhamdulillah ya, lagunya kok iki toh. Wah, Iya toh. Kudune iya toh. kincil ya. Iya. Kok saya kincil? Saru. Saru. Nah, apa Mas? Aku biar pertama ngrungokke Srempet Gudal ki lagu Justru, kincil. iya. Ning pondok tekan seneni guru nih. Wah, membawa mudarat ya. Tapi Banyak asik kok mudorotnya. soalnya. Tapi asik, bener-bener. Asik Ya, banget. asik. Terima kasih. Enak didengar Buat pokoknya. teman-teman tepuk tangan buat pojok kantor lu. Oke. Mas Ella apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah baik. kondisinya pandemi Iya. gimana? Naik turun Biasa atau? atau ODP toh ya, orang duwe penghasilan. Podo. Nah, tapi lumayan lah sudah merangkak-rangkak ya teman-teman seniman juga ya. Tapi mau nggak mau memang harus kreatif ya. Oke. Karena seperti pepatah mengatakan memang orang yang kepepet itu kadang lebih kreatif. Benar, setuju sih nek aku Iya setuju. betul ya. Contohnya ini Mas, ini kalau nggak kepepet nggak ada. Ini kalau nggak pandemi nggak mungkin ada kayak gini. Karena ada pandemi ini pojok kantor Betul. bisa ada. Gue kerjaan konco-konco yang suwung-suwung gitu loh. Biar nggak pada suwung, biar tetap berkarya positif. Betul, betul banget. Biar ada kegiatan, terus kegiatannya juga positif juga. Mas Ella ini punya channel ya Mas ya? Bener Nah, kan? harus itu gara-gara pandemi juga sih. Nah, cocok. Channelnya apa ini Mas? Selaku TV. Sebenarnya kalau mainan YouTube dari 2014-2013 ya. 2014, 2013. Tapi memang ya kolaborasi sama teman, terus di band juga. Kebetulan juga dulu aktif juga di channel YouTube band saya Selamat Gudal gitu kan. Terus akhirnya bikin platform sama teman saya, Shalala Production. Shalala Production. Sampai akhirnya dari dulu udah sering disuruh teman-teman gawe dewe lo. Selagut opo kayak jenenge. Akhirnya ya berkesempatan gara-gara pandemi. Tepuk tangan buat Covid ya. Ojo Covid. Ya. Tepuk tangan buat Covid. Covid ya. Kalau nggak ada Covid kita nggak bisa kreatif ini mungkin ya. Tetap lah ya, selalu ada hikmah di balik sebuah Betul. kejadian. Ada hikmah di balik Yang wabah. penting teman-teman harus tetap kreatif. Kreatif. Mengasah kreativitas, harus tetap gerak. Gitu. Betul. Merah kreatif ya orang mangan toh. Betul ya, Betul, itu Mas. kadang memang ya perut tuh memang harus dipacul ya kadang ya. Harus Ya dengan dipacul. kreativitas itu, apalagi kita teman-teman yang berangkat dari seniman gitu kan. Berangkat dari seni, apalagi MC, panggung dan sebagainya. Di tengah pandemi ini gak ada acara-acara ya kukut ya toh. Iya, bener Iya, banget. tabungannya orang ulan bablas toh. Nah, iya. ngomongin masalah channelnya Mas Ella nih. boleh, Mas boleh. Ella ini kalau nggak salah banyak angkat tentang konten-konten Semarangan ya Mas ya? Betul, lebih ke Semarangan sih sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak yang udah saya list tuh udah ratusan dan alhamdulillah ya teman-teman sendiri ya. Dari persepak bolaan ya, dari teman-teman sampai ngamen di jalanan ya, lokal heroes tapi yang mungkin agak no mainstream lah bisa dikatakan seperti itu ya. Yang mereka tidak diangkat ke permukaan. Betul. Goalnya saya di Selagu TV ini memang saya angkat di situ. Tapi karena pandemi lebih sitcom dulu lah ya. Nanti kalau udah bisa sowan kemana-mana, ke Solo, ke Jogja, ke teman-teman yang lain baru tak oyake. Lebih gila lagi pastinya ya. Insya Allah lebih gila lagi. Tapi udah ada beberapa yang masuk sih ya. Kayak Tamara kemarin juga. Tamara, Mbah Kung. Bakung. Tapi kasih cerita nih Mbah Kung ya toh. Wah, gue Bakung longko angel loh. Merah dengan lobby yang istimewa ora bakal Nemuin ini Mas. Nemuin. Kakek Sugiono. Sugiono Indonesia. Ya kalau Bakung makanya saya juga bingung ya. Seorang Bakung itu penuh dengan aura negatif gitu. Bagaimana caranya kita mengolah Bakung ini supaya tetap punya nilai positif. Betul. Itu golnya memang sulit banget sama tim juga. Ki opo yang dibahas ya selain cara dia mendapatkan adik-adik adik-adik ya. Kita sebenarnya anak didik ini ya. Iya, kalau adik-adik semua butuh dana, butuh uang kuliah, hubungi Bakung. Kan bisa les privat dulu tuh. Ngawur jadi. Ngawur. Ya, tapi pada akhirnya ternyata seorang Bakung pun juga punya permasalahan yang kompleks juga di rumah ya karena ya dia merasa sendiri sampai akhirnya ya butuh teman-teman adik-adik anak didik ini untuk menemani gitu. Walaupun sekedar saya tanya, "Mbah kok bisa sampai wedok iki senang mbek gue padahal umurnya 72 tahun. September besok 73, nanti apal aku tau. Susi jadi putune gitu. Sampai apal ya karena banyak
cewek-cewek ternyata di luar sana juga yang diusir sama orang tuanya, kan ditampani bakung ya. Ditampani. Betul, jadi bapak didik ya, tapi dia kan iya. Mendidik lain. Panti asuhan khusus Betul. cilik muda. Betul, lalu ke panti online ya. Iya, Tapi iya. sempat juga Mas Sela itu ngangkat tentang Pak Ogah ya Mas ya? Ya betul Pak Oga. Sebenarnya juga mau ngangkat salah satu yang sudah dischedule pangat itu. Kalau teman-teman ngerti pangat Pangat itu siapa, Mas? dia tuh ngamen yang biasanya di pahlawan. Oh. Ternyata dia punya sisi kehidupan yang luar biasa. Oke. Saya DM Instagramnya, saya DM Instagramnya yang balas adiknya ternyata. Oke. Beliau juga anak pertama, tanggung jawab banget sama keluarga. Masya Jadi Allah. memang ngamen untuk kebutuhan keluarga, dan satu lagi yang saya salut, dia nggak pernah ketinggalan untuk segala event musik yang ada di Semarang. Mantap. Support, Istimewa ya. beli tiket, Ah. dan ternyata kalau pas saya buka tasnya ada buku itu catatan event-event yang ada di Semarang. Dicatat ini, Mas? Dicatat manual sama dia. ngeri. Jadi itu harus diangkat juga sebenarnya. Ah. Ini loh, uang kayak mainnya gue ya, ya Nuwun Sewu ya, dan keterbatasannya beliau ini dia bisa support, beli tiket, ngamen, nabung, masih bisa menghidupi adiknya yang sekolah dan ibunya lagi. Maksudnya kalian yang kerak-kerak golek jebolan, garangan, lu gue Garangan. kidul nanti ya. Isin toh harusnya toh. Nah itu mau saya angkat gitu kan. Siap. Tapi Oke. ya jangan ngobrol angel. Lah terus piye ki solusine Lah piye? kuwi WhatsApp. nganggone Bahasa kalbu kan. bahasa Orang kalbu. cedak-cedak tapi WhatsAppan. Itulah kira-kira Mas. Itulah. Jadi kalau untuk Sela Good sendiri untuk nge-branding masalah dirinya nge-branding diri Mas Sela sendiri sama nge-branding channelnya itu sudut pandangnya Mas Sela itu seperti apa? Karena kan banyak konten Betul. juga yang lokal diangkat dan hal-hal yang kayak Bakung, Tamara Iya. atau bahkan Pak Oga ya Jeri Betul, ya. betul, itu betul. juga keangkat juga kan sama Mas Sela kan endingnya kayak gitu. Pada awalnya memang branding karena memang saya lahir dari anak band ya. Dari 2007 bikin Sambat Gudal, 2009 Sambat Gudal itu prematur lah ya. 2007, 2009 udah wah ngau-ngau ya, yang nonton stadion ya. Pada saat itu memang karena tidak ada band yang kayak kita gitu kan, yang Yos gambus ya, dan keterbatasan skill musik ya. Skill 0% dulu ya. Percaya diri 99% dulu ya. Penting wani lah ya Mas. Yang penting wani. False wani lah ya. Nah akhirnya sampai dengan sekarang juga brandingnya yo Sela Good piye toh, yo wonge gambus, ya Fun dan sebagainya. Cuman dengan umur yang segini juga harus bisa membawa branding ke arah yang lebih positif. Gitu. Oke. Karena kita bawa teman-teman follower mau dibawa kemana sih? Maksudnya dia lebih kita ngasih edukasi positif lah. Iya. Udah capek sih mainan-mainan yang nakal-nakal gitu kan, yang wah baju abang, ngajak ewong. Sekarang kan lebih ke ya pelan-pelan mengajak kebaikan lah. Gitu Masya kan. Allah, keren. Jadi terus kalau brandingnya sambil jalan sih Mas ya. Karena Jalan ya. passionnya Jalan. memang kalau ditanya ya karirnya ya pengennya ya profesional MC, host. Cuman kalau passionnya memang nggak bisa ninggalin musik sih. Makanya saya masih sama teman saya Mas Hendra Kumbara itu masih bangun. Dia sampai dengan sekarang bukan bangun lagi ya, tinggal mengawal aja sih di Shalala Production ini. Tapi sama teman-teman serempet Gudal tuh masih suka ngeband bareng nggak sih, Mas? Masih banget Masih Mas. ya? Karena teman-teman juga anak-anaknya udah pada SD ya. Ono yang nyaris kuliah malah ya. Oh. Wah, ini kayak kan SD berarti ya. Bu, ya. Pedungse, salah pedungse. Jadi ya karena waktu dan banyaknya ya itu tadi karena memang dulu di Semarang pun ngeband itu sulit banget ya. Iya. Dalam arti memang sulit untuk menjadi kaya raya. Iya. Beda kayak 2-3 tahun terakhir ini di mana digital platform dan ya TuneCore dan sebagainya itu memang bisa dijaga buat hidup ya. Wadahnya udah ada dan Wadahnya. itu menjanjikan. Menjanjikan. Betul. Tinggal kita kreatif. Betul. Iya. enggaknya. Tapi pada akhirnya kan kita perang ide di sana ya. perang ide, Banyaknya orang-orang yang datang silih berganti, mengcover ya Iya, kan. Pada akhirnya cover mengcover tiba-tiba ya gitu-gitu aja. Yang instan memang bener akan cepat jatuhnya sih. Dalam arti bukan jatuh ya, dalam arti cepat hilang gitu. Cepat Ketimbang hilang. yang betul-betul berkualitas dalam arti memang dia membangun brandingnya dia itu dari bertahun-tahun dan lama gitu.
Berarti kalau untuk Mas Sela sendiri branding itu penting. Penting banget. Penting ya. Saya beberapa kali loh, ngene-ngene rak Iya. lulus kuliah ngisi seminar, ngisi S2, S1, Personal personal sering branding. ya, Mas? Tenan, sering. Wah, keren. Personal branding ya saya menceritakan apa adanya dengan konsep otodidak saya. Jadi saya lebih ngomongnya experience. Experience, Ya, ya. dari Oke. pengalaman. Betul-betul dari pure pengalaman saya, beda kayak teman-teman saya yang lain mungkin yang memang mereka lulusan sarjana komunikasi, ya public relationship. Kalau saya kan lebih ke, ya ski aku ya brandingku kok yang ini, terima gak terima ya. Ya Oh, cuman yang ini? betul seperti ini dan akhirnya saya membuktikan kalau memang personal branding yang kuat itu bisa jadi karir ya, akhirnya bisa Iya. untuk kebutuhan hidup gitu kan. Oke, Begitu. mantap sekali. Iya. Tepuk tangan sih deng deng. Tepuk tangan. Keren. Aku masih ingat banget Mas Dina Sela pokoknya. Oh iya. Zamannya waktu di pondok loh itu aku. Hah? Itu lagi ngetrennya lagu Kimcil ya Mas. Wah ya? ya. Kimcil. Loh ini durung ono loh. Band pada saat itu yang menembus 10 juta viewers loh. Luar Lagi biasa. Serempet Gudal toh. Baru Serempet Gudal. Patut sombong dan harus sombong pada saat itu. Pada saat itu saya akeh Mas ya. Saya tiba-tiba keluar ya Dori Mbak Nela ya sehari langsung 20 juta ya. Kalah au kan ya. Itu tadi. Terus ning pondok ki, Ya, kita di lagi di pondok. Mas Sela. Heeh. Teman-teman tuh kan yang namanya di pondok tuh kalau udah satu nularin lagu apa ki kok apik banget. Oh iya langsung didengerin terus-terusan sampai suatu ketika Heeh. ada anak lagi tidur, Rewel. Enggak, Wah rewel. Bos tali Kimcil malah salto ya. lagi tidur nyetelnya serempet gudal, digugah mbek pengasuh. Diseneni gara-gara nyetel pas kuwi lagu Kimcil. Ngeri ya. Dukung Iya. luar biasa, tapi enak. Enaknya gue ya dosa jariah juga ya. Iya. Diseneni ustadku kok. ya. Oke. Mas, kebanyakan kalau untuk artis mungkin beda di panggung sama beda kehidupan nyatanya itu pasti kan kayak biasanya dia memerankan tokoh saat di panggung nih Iya, atau betul. siapa. Nah, terus kalau untuk kesehariannya pun dia lain. Kalau berarti Mas Sela sendiri antara real life sama yang masalah konten atau di media sosial Iya. pun juga sama aja. Sama. Kadang juga 70-30 sih Mas. Jadi 70-30. memang apa yang ditampilkan di depan layar kaca itu kadang memang saya lebih suka memamerkan kebahagiaan ya. Oke. Cara bagaimana saya ya membagikan anak gitu kan. Jalan-jalan, ngonten sama teman-teman, nongkrong sama teman, nggak ngerti di belakang kita kemerokok nangis gitu. Oh iya, Sendiran gitu. Gerung-gerung gitu. Tapi balik lagi memang tujuannya pada saat ini memang goalsnya adalah ya kita dituntut, ya kita bisa disebut ya influencer ya, orang-orang yang menginfluence. Ya goalnya adalah ya sekue urip di gue santai lah wes, Iya, fun betul. lah wes, walaupun Betul, dengan banyaknya cobaan di hidupmu itu, di gue santai. Makanya kadang juga jengkel banyak teman-teman, mungkin teman muda yang masih labil gitu kan, lebih banyak wah konten atau quotes ambiarnya ya, ketimbang yang semangatnya. Itu yang harus ditularkan gitu. Oke. Luar biasa. Mas, Itu udah stabilo loh. Wes stabilo, Oh, iya. pertanyaan dari followers. Mas, nih pertanyaan, apakah self branding itu perlu untuk anak pelajar? Nah, Sebenarnya perlu banget ya, apalagi di era seperti ini ya. Self branding, yes. orang nge-branding itu sebenarnya gampang banget toh. Ini yang saya share biasanya ke teman-teman nek seminar ya. Iya. Lewat story aja itu 15 detik itu secara nggak langsung kalian sudah membranding diri kalian ya kan. Oh. Banyak orang yang malu untuk bacot di depan layar kan. Isi. Kalau malu ya silakan bikin caption yang menarik. Ataukah ini sekedar makan mie ayam, bakulnya mbok foto, mbok kayak quotes apa-apa. Atau menginfokan bahwa mie ayam itu mie ayam yang murah. Ya kan. Atau mie ayam ini anggone daging tikus misalnya ya. Coba tinggi. Lawas banget sih itu. Makanya nggon 1000 dibungkus 1100. Calawas sih. Ya. Aku Calawas. Apalagi pelajar Mas. Pelajar sekarang kita harus melek ya. Kadang saya juga yang di umur sekian ini juga harus turun gunung lagi belajar sama adik-adik yang jadi kok umur sama ini SMA wes viral gitu-gitu ya. Walaupun dengan seperti ini ya. Karena tapi banyak juga yang tidak bisa mengawal dan mempertahankan konten itu tadi. Eksistensinya. Gitu. Eksistensi itu berat banget. Istiqomah yang berat ya. Istiqomah Yang gampang istirahat. Iya. Lawas banget ya. Google Louis. Terus gini Mas, ada kalau saya ngelihat media sosial ya Mas ya, kayak misalkan cewek ini biasanya nih gampang ki nek menggolek
followers kek atau pengen viral kek tinggal plekeane ketok ke sini. Plekeane ketok ke. Ngono ki piye pendapatnya jenengan Buka iki? kancing. Alah, Itu bagian dari self branding Nah, kuwi lho Mas. Self branding. Tapi negatif. Tapi menurut saya self branding ya balik lagi ke ya kalau dibenturkan dengan agama pasti itu negatif ya. Pasti. Iya, Tapi bikin orang seneng loh Kak. Iya, Jan? betul. Sudut pandangnya masing-masing lah ya. Iya kan, ya balik lagi ya banyak juga kalau cewek memang gampang. Heeh. Di Semarang pun kayak gitu kan, wah ini sopok nih, bukan siapa-siapa, tiba-tiba mau fotone nganggo apa jenenge kelambi zumba misalnya loh. Melekek siti. Melekek siti ya loh. Menutu, alah menutu ya. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Nah, Ada yang bulat tapi bukan tekad. nah kadang Ada yang besar tapi bukan harapan. kadang jengkel juga Jengkel, sebenarnya. Wah, jadi kalau yang laki-laki, yang lanang-lanang kita harus punya karya ya nggak sih? Betul, setuju. Minimal Aku ra iso opo lah. ki jajal eksperimen buat ke siti ngene siti Modal, malah orang gila. nek gue kui mas biasanya fitness kontenmu mahu biasanya. Ya, Ya, kuwi bahaya. saya pikirnya Coba. gitu. Ya. Karena kalau orang-orang cowok, apalagi cowok ya Mas ya, nganggo kelambi metetet malah dikirone saiki Nah, ngono Nah, lah, ngono kau kuwi lho. pelangi ya. Tapi ya bagian personal branding sih itu bagian yang dipilih mereka ya. Heeh. Tapi mungkin pada akhirnya mereka punya movement kok kayak Awkarin pertama kali keluar dengan sensasinya. Ya, betul. Sampai dengan sekarang ini juga wah tumpe-tumpe kemana-mana ya. Ah. Tapi dia punya movement akhirnya dia bisa apa namanya waktu kebakaran hutan Kalimantan Ya, kemarin dia turun langsung. Betul. Dia memberikan sumbangan sekian miliar. Iya. Nah itu mungkin fase itu akan didapatkan oleh seseorang yang mungkin lahir dari branding yang bisa dikatakan negatif. Betul. Pasti dia punya punya nilai ya itu manusiawi lah. Kodrat seseorang pasti pengen bermanfaat untuk yang lain. Ya, Mas. Ambisinya masih menggebu-gebu ya Mas Betul, ya. tapi kalau memang masih muda ya banyak cewek-cewek yang jadi ke sekolah yang banyak ya malah alumni saya di SMA saya SMA Islam ya. Gila, wih Dani ngeri mentutuk ya. Istimewa ya. Mentutuk apa namanya? Jilbub kok. Oh, jilbub. Ngeri ya, jilbub nyari swag malah. Malah kok pemain Smackdown nih Mas itu. Berontak ya Mas. Berontak ya. Nek tadi Broni, waduh aku ra kuat. Wah, menahan aku semua ini. ini. Awalnya ya. somo ya. Istilahnya sangune akeh, mesti caduh kuwi. Lah kan Oh iya iya. gede to. Sangune akeh. Sangune Betul, akeh betul. caduh mesti. Betul. Nek ngomong-ngomong kimplah-kimplah. Kimplah. Ya kayak gitulah mungkin Oke, ya oke. pada akhirnya orang-orang seperti ini pasti menemukan fase-fase yang dimana dia akan harus menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar dan orang lain. Gitu. Oke. Oke. Nah terus gini Mas, banyak orang, apalagi teman-teman daerah ya, teman-teman yang di daerah itu rata-rata kan mereka trendsetternya yang mereka lihat itu kan dari Jakarta nih Mas. Kebanyakan langsung omongannya kita di lu gue. Iya. Nah jenengan sebagai influencer dari lokal Semarang nih gimana Tapi nih? sekarang udah stigma itu udah berubah sih. Wis, Banyak kudu yang yang mana ya, Mas, yang lahir ya buktinya aja trending YouTube yang megang siapa? Teman-teman Ambiar ya nggak sih? Oh, Dengan- iya. Dengan musik Benar-benar. Jawa betul, yang betul, selalu betul. memegang trendingnya kan Mas. Berarti memang 3, 4, 5 tahun ini kita harus bangga dengan konten Siap. Jawa, Iya, Jawa. Ambiar ya kan. Sekarang dulu saya malu loh bikin caption Jawa gitu. Lah, kuwi Zaman lho, Mas. Serempet Gudal 2010 2009 itu lagi naik-naiknya bikin apa namanya? Bahasa-bahasa Jawa tuh malu agak rodok malu walaupun disisipkan dengan kosakata Jawa yang akhirnya teman Jakarta kayak apa tuh bosomu kok lucu-lucu ya kanca-kancamu ya. Gila lu gini ya. Akhirnya sekarang sudah berubah stigma itu ya. Betul. Kita lebih pede sekarang. Saya Iya. pede sekarang Jawa terus saya malah sorry. Cendol des. Saya aku pengen. Wah. Yo, benar. Akhirnya mereka ya mau nggak mau harus ya itu tadi ya. Ya kita lagi megang sih. Kita lagi megang sih di trending YouTube musik ambiar. Betul. Kita lagi trending sekali kan. Makanya Itu kita juga harus dibuktikan kan Mas, yang di Kebumen itu sampai dia bikin yang ngapak tuh loh, Betul, yang betul, sampai ngapak. dibikinin program TV Di juga, iya kan? Betul. Kebetulan tadi malam saya juga ketemu sama salah satu konten kreator juga yang sampai udah TV nasional Bang Ijal TV itu loh. iya, Ngobrol iya. banyak saya ngobrol dia kebetulan istrinya orang Semarang. Oh, ngobrol panjang ya tentang itu tadi memang sekarang udah stigmanya memang dan kiblat sudah tidak lagi dari Jakarta dan sebagainya. Sekarang memang yang punya power, punya kekuatan dan apa yang diangkat itu dan brandingnya kuat. Itu pasti naik sih dan konsistensi dan mengawalnya itu yang sulit. Iya sih. Ada Benar-benar. setahun 2 tahun hilang ya kan.
Gitu. Bocornya Mas ngawur nih. Nih Mas, ada pertanyaan nih, pernah nggak sih terinspirasi sama orang dalam buat nge-branding diri Kak Sheila? Oh pasti, yang namanya influencer pasti ada ya. Ada Orang ya? kalau Siapa tuh? tanyain artis favorit ya, minuman favorit, makanan favorit Ya benar-benar. Ya kok zaman binder ngono Wah, kayak. iya, minder ya. Zaman Minder ya. Kalau Dan ditanya jenengan siapa nih? terinspirasi dari orang sih. Mick waktu Jagger. itu apa ya? Modern Mick Jagger. Mick ya. Jagger. Kartun Mas, kartun. Saya bimbo. Bimbo. Kalau saya dulu siapa ya? Oh saya dulu senang banget sama Produk Gagal Yogyakarta. Produk Gagal Yogyakarta. Jadi salah satu band orkes juga itu senior orkes, kita ya sampai Joni Iskandar. Joni Iskandar. Itu saya tiru brandingnya ya. Saya tiru branding Joni Iskandar. Terus teman-teman dari Produk Gagal. Pokoknya yang konyol-konyol saya seneng dulu. Olga saya seneng banget. Nah, akhirnya ya menyimpulkan sendiri gimana. Tapi pada akhirnya bagaimana kita menjadi ya self branding itu tadi. Bagaimana membranding diri sendiri. Oke. Dengan kuat. Itu yang kadang memang sulit sih gitu. Tapi bangga ya, maksudnya kita dari lokal pun membawa branding dengan konten-konten lokal, bangga ya Mas ya? Bangga sekali Bangga sekali saat ini. ya, oke. Makanya sekarang juga saya membangun platform Shalala Production sama Mas Hendra itu juga dulu awalnya berkarya seminggu sekali ya kan lagu-lagu Jawa akhirnya sampai pecah si Doi kan. Iya. Akhirnya Dengan juga lagunya betul, apa? Dalam Dalam Liani. Liani. Model klipnya aku loh ya, tolong ya. Iya, 21 juta viewers ya. Asik. Tolong. Sing wedoke iki sapa Mas? Wah. Adiniar. Siapa jenenge? Ah, Mbak Adiniar. Itu Tapi- sebenarnya banyak cerita. Sebenarnya sebelum Adiniar tuh ada Cindy yang Cindy Deborah. Cindy Kak Cindy. Oh, Cindy Kak Cindy. Cindy Deborah ketuaan ya. Ketua ya. Masa dari video klip. Di Cindy tumpang gue. Masa Cindy Deborah wis tumpang. Oke, Ya oke. jadi ya banyak ya akhirnya bersinergi dan jodoh akhirnya. Jadi sebelum Cindy pun ada lagi itu. Akhirnya yang bisa pada saat Arya itu Niar. Adiniar. Betul. Oke. Boleh nih kapan-kapan Mas Sheila aja Adiniar kesini. Betul nggak apa-apa silakan mumpung lagi itu kan dia lagi aktif-aktifnya nyepeda gitu kan. Terus jadi itu renang ning pleret kuwi Mas. Wah, orang pas gue di prank aku ya. Ada Sebenarnya polisi saya ya? orang suka challenge Mas. Saya orang sampai kemarin ke Semarang Zoo, wah aku cek duwe hajat gitu ya. Numpak boyo, tenan aku wani numpak boyo. Tapi numpak tenan. Enggak jadi ya. Karena itu gara-gara boyanya buta, boyanya kan agak rabun yang di Semarang Zoo katanya. Oh, kuwi. Jarang dilihat manusia dan itu bikin apa namanya? Emosi nih Betul, Wah, labil. iya. Makanya hewan buas tuh kadang memang harus didekatkan sama manusia biar lebih lulut itu bener sih kadang. kayak Termasuk cewek-cewek sing jarang didekati cowok. gitu. Wah, gue ya. Labile mesti yo. Gue kudu tunduk kadang. Wes, ya. Dicedai. Kalau dideketin buaya Betul. langsung. Kadang gue Daril Boyo, Daril Garangan ini sebenarnya Mbah Kong gue. Nah, Mbah Kong kan harus belajar banyak tuh sama Mbah Kong. Ya, Kak? Oke. Ini Kak, pertanyaan lagi dari teman-teman followers kita, mulai membentuk band sendiri kapan sih Bang? Oh band. Bang. Band apa brand itu ya? Band ya. Band? Bang. Saya umur 7 tahun kalau nggak salah SD kelas 6 juara 2 tingkat kota Sumatera Utara, lomba Wih. vokal utara. Wih, zaman cilik aku sama Vibrani. Wah. Cilekanku nyanyi Dea Ananda juara 2 ya. Terus ngeband, terus SMP ngeband festival band juga menang. SMA lah agak redup karena suka anime pada saat itu agak main diri. Agak anime, hentai juga. Hentai. Yang tak tahu aja ya. nggak Berarti tahu. jiwa musisinya tuh udah dari kecil sebenarnya Mas ya? Dari kecil sih, dari ibu sih gitu. Terus Tapi jenengan itu gak asli Semarang ya Mas sebenarnya? saya kalau ditanya Sumatera Selatan sih. Sumatera Oh, Sumatera. Saya Selatan. Palembang. Palembang. Tapi Nah, kalau tanya Sumatera atau bapak Jawa, ibu Sumatera. Keluarga besar semuanya di Sumatera sebenarnya. Oh. Tapi kalau oke, ditanya, oke. aku so bok belah tuku muda ya. Wih, sistem. Sebelah kanan bok belah berok. Ya, sip. Lanjut lagi, bagaimana langkah-langkah kita untuk menghadapi permasalahan dalam self branding? Pertanyaannya, permasalahan ini apa? Permasalahan self branding percaya diri. Percaya diri biasanya bisa, Mas, ya? benar-benar. Pasti nomor 1 percaya diri. Orang yang akan membranding dirinya itu sulit menemukan karena yang pertama itu tadi percaya diri. Aku ki apa toh jadi arahku kemana sih, jati diriku kemana sih. Nah itu kalau kalian pelajar itu harus membentuknya dari sekarang memang. Kalau kalian lebih suka memang nanti otomotif itu akan berkembang. Oh otomotif dari sekarang kembangkan aja story otomotif. Kue ganti ban motor dewe.
kowe ngeresiki karburator dhewe. Lama-lama itu kan jadi self branding kalau menurut saya. Terus kalau kalian suka nulis ya dari sekarang nulis lah dan sebagainya. Suka literasi bahasa, suka dagel konten-konten lucu bisa dari sekarang sebenarnya. Suka clothing sebenarnya banyak pilihan. Cuman tingkat kepercayaan diri seseorang untuk memulai itu tadi yang kadang memang aduh aku dupi ya Mas ya. Ini yang kadang saya materi ini yang saya isi di teman-teman broadcast Udinus. Kadang-kadang yo astus loh biar walaupun aku lulus. Iya nih. Kuliah di Udinus. Udinus ya 2006 A11 2006 02933. Tempo ya. Saya 3 semester mencutat. 3 semester mencutat dulu ya karena Tapi kan berkarya toh. Betul, semester 3 itu udah masuk TV dulu. Pro TV sama TV-ku. Karena dulu ya memang karena gateli itu tadi. Karena gateli gitu. itu tadi. Akhirnya ya itu akhirnya harus mengikhlaskan gelar sarjana untuk tidak melanjutkan ya. Sebenarnya kesempatan banyak waktu di kampus karena saya bawa Udinus juara lomba baca puisi dulu, bawa Udinus juara 1 Peksiminas film pendek. 2008 udah bikin film pendek dulu. Juara 1, juara 2, bosan juara dulu. Ngeri. Sampai bosan loh Luar juara biasa. sama teman-teman teater saya gitu kan. Karena wis ki lulus wis gare ujian tok tak lulus ke D3 lah tanggung apa D3. Oh D3 rak kanggo lho ya. Sarjana wis rak kanggo saiki ya. Masalah ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mas, kenapa nggak masuk TV nasional? Sulitkah menembus pertelevisian? Sangat gampang. Sekarang sangat gampang. Sangat gampang. Sekarang ya. Dulu ada kesempatan sih waktu saya siaran radio, saya 3 tahun kemudian siaran radio. Ada kesempatan untuk masuk ke salah satu radio ternama juga di Jakarta gitu, tawarin berapa orang, 3 orang kalau nggak salah untuk kesana yang nantinya itu kalau sabar 2 tahun tuh pasti naik di TV. Rata-rata kan host The Dendis gitu kan, Uus dan sebagainya itu kan memang lahirnya dari anak-anak radio gitu kan, Desta Vincent. Nah itu kenapa Mas gak diambil? Karena pada saat itu band lagi naik-naiknya Mas. Ini tak Bukan tinggal festivalnya? selesai. Jadi pilihannya antara- iya. Saya gambling, saya berangkat ke Jakarta gambling soalnya. Betul, Mending betul, saya jadi ya raja di kota sendiri lah ketimbang jadi sandal di kota orang ya kan. Sekalian Dari membangun Oscar. kotanya ya Mas. Betul, ya? betul. Makanya kalau ditanya ya Sleman Gudul kayak gimana, Selagut kayak gimana, saya jaga gawang aja untuk Semarang. Jaga gawang. Tepuk tangan untuk Mas Sela. Sepi, wah sepi. Tepuk tangannya dulu ya. Krune do ngantuk kaya iki Mas. Kurang doping ki, krune kurang doping. Berarti perihal masalah self branding itu lingkungan juga mempengaruhi Mas, bener gak? Sangat mempengaruhi sih. Sangat Makanya mempengaruhi ya. memang saran saya untuk pelajar yang sekarang punya potensi ya kan. Yes. Kalau kalian merasa punya potensi aku punya potensi nih, passion di ini nih, ikutlah komunitas. Itu penting banget. Fotografi, ikutlah komunitas. Gak usah malu, ya kan, ikut komunitas dari SMA. Itu penting banget, ekstrakurikuler ditekuni. Musik sekalian, ikut ekskul, ikut komunitas lah. Penting banget, komunitas ini akan nanti membranding kita gitu kan. Karena itu di situ kompetisi yang sehat dan kompetisi positif itu akan berada di komunitas gitu kan. Istilahnya support sistemnya di Support komunitas system, ya Mas ya. betul. Oke. Ya, kita bumper dulu kali Bumper ya. dulu, oke. Kita bakalan balik lagi nanti setelah bumper, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kantor Mojok Yuk. Layanane iki mau tiba ning ngendi to?
Kita iki mau ning kene kok ora ono yo. Duh. Dan piye ning ngene iki? Rasa dolanan layangan aneh to. Layangan gak siji pedhok. Mas Agus. Wis melu aku yo. Ning ndi? Wis pokoke melu aku daripada kowe golek apa to? Layanganku ora ketemu. Wis ra apa. Yo, Wis yo. melu aku. Oke. Wis Mas, pokoke melu aku. Sik. Iki ngono apa iki? Wis pokoke iki mangan enak ngombe legi. Wah, Wis ayo. iki pas tapi aman. Oke. Wis gowe. Yo. Aku diajak iki mau ning kene. Kayak kenal Mas. Gudang. Agus Botak. Ya, Walah. Agus Tombak. Agus Botak. Tombak. Iki go ngene iki go apa iki ceritane? Ini ngopo? Iki aku mau ning ngarep. Golek layangan. Lho, dolanan Layanganku layangan. pedhot. Tak koyak. Heeh. Lah arahe rene iki mau tak goleki ning wit kono. Kok ora ono. Lah Mas Bro teko. Nyeliadang. Oh. Daripada ora ono. Betul. Daripada ngelangas wajamu lho Mas. Mirip-mirip sini lah Agus Botak Mas. Ono mangan. Iya, kok. Yo kok bar iki to tenang wis ra apa-apa lah. Ra apa-apa ya Jri ya, ra apa-apa ki ya. Awal. Apa ya masalah ya ki? Ono masalah ono. Halo, mau nyok. Sehat. Aku Sehat. ngefans Mas. Aku Ngerti? begudal-handal. Bukti kese nek sampean iki begudal-handal ki Lagune. Jajal yang selapu darah apa lah? Ngerti kabeh. Sing selalu ngerti ra. Sing paling tak ngerti kimcil. Piye jajal kowe. Alah. Jare nek ra ninja, ra oleh dicinta kuwi. Ora kuwi. Kuwi apa? Kuwi kimcil kempolan. Sorry. Ini salah kaprah ya. Sik, iki tongkatmu mbok delehke sik. Aku ndeloke risih. Malah kaya wong pengen pengen khotbah. Dikira malah Lia Eden loh we. Lawas ya. Videone freeze. Membeku. Ya ora apa-apa. Lia Eden. Saiki ngene daripada ora ana wong liya kan. Iki kan Iya, beliau iya, ini ora kan apa-apa. konten-konten kreator yang membawa konten lokal. Bahkan sampai viral videonya Mas Fajri. Oh, iya. So, sampean bro, sampean ki piye iki? Piye? Ngangkat kontennya gembel ngene piye? Menjadi diri sendiri. Hah? Kudu iki wong dadi aja melu-melu wong kono aja. Ah. Wis to, pokoke sepenting mantep, yakin madhep. Wes, pasrahe marang Gusti Allah ngono ya. Oh, sepenting anut. Oke. Menurut lo ya. Masalah sendiri. Gimana Mas? Maksudnya ketika membawa konten lokal itu jenengan tuh kayak bener-bener mikir ke sebuah konten itu apa bener-bener ngalir wes. Ngalir Mas, lebih ke ngalir. Ngalir sih. ya. Tapi semua yang dipersiapkan secara matang tuh lebih enak sih keluarnya. Lebih enak ya. Maksudnya lebih Ketimbang- tersusun. Betul. Ya minimal breakdownnya kita bikin lah. Minimal breakdown kita bikin setelah eksekusi kan pasti ada spontanitas sendiri gitu kan. Improvisasi gitu ya, Mas. Betul. Kayak gini kan salah satu konten lokal. Iya Pakai sih. bahasa Jawa tetap lucu ya toh. Kimcil Kempolan ya, cindul. Ngeri ya. Layanganku piye? Iya, kok si. layangan. Kruku ana duwe mau layangan deh, layangan kru kayak layangan ki. Omongnya ono mangan. Kok mangane engko nek wis rampung. Mangane nang ngombe legi to ya bar kita ya. Nyok, tak layangan nyok. Wis iki layangan. Wis, Iki layangan mau tak goleki. Eh. Ternyata tapi iki kudu layanganku. Ya ora apa-apa sing penting iso penting dunggo ngono lho, iso layangan. matur. Berarti Gusti Allah ki emang adil. Lah piye? Jarine wong-wong kuwi Heeh. nek golek rezeki iki wis ana sing ngatur ngomongnya. Heeh. Aku golek layanganku. Ora ketemu. Suwe aku ning ngarep panasan. Ngasih keling ini ya. Sampai keling ini asline ki aku putih. Gara-gara golek layang. Tak uber-uber ternyata urung rezeki. Lah kene. Malah Oh, dikei ya. Wah. Matur suwun iki jenenge. Matur suwun mek Gusti Allah to. Rezeki tekone saka Gusti Allah ya. Tidak diduga-duga. Tidak terduga-duga. Nek, Ya wis lah. nek bahasa Arabnya min haitsu la yahtasib. Wow. Artinya apa? Rezeki itu datang dari mana-mana. Berarti ini tadi saya aku mau celuk ya ana untunge. Nah iya to. Wis, Wis kono lah. Apa iki?
Mangane nang ngombe legi to, kalau wis disiapke. Kopine Wis gong ning kono wis disiapke. biasanya nyusup kopi kok. Piye? Ngeri ya. Kimiknya ambune Bandung loh ini ngobrolane. Tulung ki kok disterilke ya Apa guys sih ya. ono sing tekon. Ono tekon ora? Ngono to, Kak. Apa ya apa bisa tahu oh konten ini pasti sukses itu gimana Mas? Nah, Konten pasti benar-benar. sukses di era sekarang insight masih ya. Insight. Iya, insightnya ya semua orang butuh viewers sih. Pastilah ya. Goalnya dari sudut pandang itu sekarang kan mau nggak mau semua kesuksesan dari angka sekarang Betul. ya nggak sih? Oke ya. Dari angka. Cuman kan balik lagi kan kalau kita selalu melulu berkarya dengan angka, itu nggak akan ikhlas, nggak akan jujur jatuhnya ya. Nek patokane angka kita berkaryanya nggak akan Nggak jujur nanti ya. nggak los Banyak apa ya? Banyak ketakutan nanti tiba-tiba mau maju gini, kira-kira viral lah ya. Kurang Yo, iki, kurang iya, iki. bener. Tapi kalau los jujur, kalau santai lah, wes nggak dhewe yang ngene ya. Ya los biar publik yang menilai gitu lah. gitu. Nek soko jenengan, bro, piye? Aku udah ngopi-ngopi dan lagi. Malah kok genji. Apa meh kado terus kono? Ya wis kono. Kopi ning wis Ya digawe kopi ning lho, Kak. sebelah kono. Tak tinggal sih. Ya ora apa-apa. Wis kono wis tadi. Layangan ketemu. Wis. Ya wis ta lha kuwi kono kok. Pamite we Mas Sela pamite. Nggih, Matur suwun. Ya wis ya. Ya Mas Ya, Gus ya. suwun Mas Gus. Suwun lho, Mas Gus. Salaman terus apa bodoh apa? Aja panas-panasan, saya ora ketok kowe engko. Sorry Mas Sela. ngeri banget ya. Daripada ono bintang tamu kan tak golek-goleke wong. Betul. Wis yang penting isi wae lah ya. Delalah mirip mbek koncone dhewe sing digawe konten lho. Sapa Agus Kotak. Agus Kota. Lastol ya, lastol. Ya, wis lanjut pertanyaan lagi Kak mau tanya saat bikin konten mikirin bakal trending nggak atau yang sudah lebih oh ini yang tadi ya. Betul, Wis yang ngalir tadi. aja. Tapi memang harus ada strategi. Strategi itu penting. Nggak konyol juga kayak kita bikin video klip juga beberapa kali juga harus diperhatikan strateginya. Jadi ketika ya pengen kau bikin lagu ambiar nih oke. Yang diangkat pasti nggak jadi percintaan. Tapi percintaan yang model apa yang belum pernah orang angkat gitu kan. Wah percintaan di atas BRT misalnya kan. Ya. Tentang kenek dan penumpangnya. Betul. Ya jadi hal-hal kayak gitu. Jadi pengemasannya kita lebih ke perang kreativitas sih kalau di platform YouTube kayak gitu. Kalau ditanya mikirin bakal trending gak sih? Pasti semua orang pada dasarnya manusiawi lah. Iya, Kita pengen, trending. Gigi pecah gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita semua berangkat dari itu tadi stigmanya angka itu akan sulit gitu ya. Akan bikin kita banyak ketakutan gitu ya untuk melangkah ya. Maka loss wae lah. Yang penting dalam berkarya itu tulus ya Mas. Betul, Ya? tulus dan yang penting diperhatikan strategi-strateginya. Strategi, Bikin ya, betul gimmick-gimmick gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Sela. Gimana Kak agar followers bisa tertarik dari konten yang dibuat? Ada tipsnya? Beli biasanya ya. Jujur sekali. Iya. Follower Iya, bisa iya. tertarik. Wah saya tuh kalau bicara follower saya dikit kok. Cuma 27.000 dari dulu sampai sekarang ya kan. Enggak, daripada teman-teman saya yang lain udah ratusan ribu ya. Tapi kenapa banyak yang apa ya, yang datang ke saya gitu ya. Bahkan yang follower ratusan ribu tuh ya sharing gitu akhirnya ya kan. Ya itu tadi karena apa ya, pada akhirnya ya karena kita juga berkarya dengan kualitas gitu tadi ya. Yos yang sabar, terus berdoa, malah Gusti berkahi. Asik. Dori banget ya gue ya. Nah, kalau bikin follower seneng ya itu tadi. Pada akhirnya branding kamu itu menarikkah untuk ditonton gitu kan. Sebenarnya dalam kata arti menarik itu bukan harus lucu dan sebagainya sih. Yang penting ada value-nya. Ada nilainya. Betul, ada nilai di dalamnya. Ketika enggak kudu lucu, banyak yang serius ya kan. Tapi dia tentang quotes misalnya. Postingannya quotes semuanya, quotes senja dan sebagainya. Orang akan tertarik untuk merepost kayak gitu kan. Betul. Ataukah dia tentang fotografi gitu kan. Oke, fotografi spesial senja semua fitnya kan. Oh ternyata keren banget nih ngambil senja di sawah, ngambil senja di gunung, ngambil senja di gedung gitu kan. Ya itu tadi menariknya seperti itu, brandingnya dan value-nya harus kuat gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman.
pembahasan yang menarik lah dari Mas Luar Sela itu biasa. tentang masalah branding. Jadi intinya tetap all out, kita berkarya ya Mas ya. Betul. Ikhlas, kita bikin Konsisten. kontennya, konsisten juga. Dan ya tetap semangat aja sih. Maksudnya nih misalnya upload orang sing nonton terus kapok ngono piye Mas? Betul. Jangan sampai kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu Mas. Jadi kapoknya karena kebutuhan juga sih. Jadi membuat sebuah konten itu kan juga perlu ide, perlu waktu, luang, Iya. dan perlu semangat ya. Semangat sih Kadang- pasti sih itu. Kadang kalau wah cek ngendut, cek mas konten itu pastilah. Pasti ya. Makanya memang harus punya apa ya minimal teman atau tim yang bisa saling support. Support sama lah lain. ya. Jadi support system itu penting ya. Penting. Itu. Dan ini Mas Sela kan juga ada usaha-usahanya nih, monggo Betul. bisa dipromokan. Buat Kayak teman-teman gitu. biar tahu di luar sana Mas. Kalau Instagram saya @sela_good GOD, Twitternya lagi aktif di Twitter juga ini setelah 4 tahun Vakum. ke pungkur itu. 11 tahun ya main Twitter, 11-12 tahun ya akhirnya apa namanya sekarang lagi gila Twitter gitu ya. Bisa di @sela_good_ ya. Oke. Terus Terus punya channel YouTube Sela Good TV, ketik aja Sela Good spasi TV. Oke. Keluar tuh langsung bakung bisa nih ya. Terus punya subscribe Jolali guys. Sela Food juga Sela juga Food. usaha ya catering rumahan saya lah gitu ya sama ibu gitu sama teman-teman ada yang kerja juga di situ gitu. Itu menu favoritnya apa tuh Mas di Sela Food Mas? Oh banyak ya, ada nasi paru, ada nasi cumi. Juara gue nasi paru nih. Nasi parunya juara. Betul, ini lagi bikin loh hari ini loh ya. Nah, gue. Nasi torpedo. Enak loh torpedo di arena. Juara Di arena. strong ya. Ya. Iya, vitalitas kok ya. Bener. Betul. Mas Sela kan udah lama ya dari mulai serial, Serempet Budal sampai sekarang dan yang akhir-akhir ini mungkin jenengan kan sering aktif di kegiatan hijrah ya Mas ya. Oh iya sama teman-teman juga banyak sih. Kajian Makanya gitu ya, Mas ya? sama musisi kalau saya masuk dari dulu saya mau masuk kajian tuh karena memang jujur dari kecil memang dibesarkan dari dunia dekat ya dengan dunia religi juga ya orang tua gitu kan dari kecil saya mondok juga sampai SMP SMA sekolah Islam gitu kan. Dan apa namanya pada akhirnya mencutat ya jadi ambrol ya macan keluar kandang lah ya waktu di Serempet Gudal akhirnya ya fitrahnya pengen balik ke yang lebih baik aja sih. Masya Allah. Sama teman-teman Cah Hijrah juga itu banyak musisi-musisi Semarang yang juga gabung di situ sih. Makanya itu kalau semuanya berjamaah berbondong-bondong tuh lebih ringan gitu kayaknya ya. Asik Ketimbang banget. dewean isin Mas. Iya bener sih. Ya dulu diajak terus dewean sama temen isin aku pengen ngopo gitu. Tapi nek Ora ono koncone. rame-rame Iya, rame-rame kan iso nyambi gibah. Ya. tetap, tapi gak apa-apa kan. Serunya kan bumbu gibahnya itu kan. Ngerasani. Itu kalau boleh tahu titik baliknya di bagian apa atau ada kisah mungkin yang buat Itu si Lagut jadi titik waktu balik. bapak nggak ada sih ya, lebih ke bapak nggak ada ya. Jadi waktu ke sebelum nikah bapak nggak ada itu udah pengen sih sebenarnya udah. Dulu kumpul teman-teman, wah sholatnya digasai ya. Sholat tuh, wah goyai. Sholat maghrib, Allah dari belakang ada guyur situ ya. Sering lah terjadi kan. Gitu. Sholat tuh di Gasai ya, ngeri ya. Ki jin ifrit ya. Kanca-kanca gue. Tapi akhirnya teman-teman sekarang udah ya apa ya sadar diri untuk kesehatan sih minimal. Udah nggak pada minum-minum lagi gitu-gitu ya. Lebih ke itu tadi ya ketika kita bisa memberikan manfaat untuk lingkungan ternyata itu lebih goal sih Mas. Artinya lebih agamanya sih ketimbang dulu kan mengajaknya wah brutal, wah jongyang langsung goyang, ya. Langsung goyang. Sekarang bikin lagu religi gitu kan sama teman-teman serial gitu. Ya intinya perubahan itu maksudnya tetap ada prosesnya ya Mas ya. Ada Pasti, titik balik, pasti. pasti ada titik Karena balik. saya percaya sama fitrah manusia terlepas agama apapun itu semua pengen dekat sama Tuhan ya. Pasti. Pasti kita pengen lah, siapa yang pengen ditakdirkan jadi orang jahat gitu kan. Pasti pengen akhirnya dekat dengan Tuhan lah. Makanya ya saya lebih milih ya minimal meninggalkan yang haram-haram gitu lah ya, pelan-pelan gitu sambil ya menjadi apalagi udah punya anak gitu kan. Kita percontohan dunia nyata ya anak kepada orang tua gitu. Ya. Oke. Closing dong, Iya, kesimpulan wes ya. kesimpulan. Ya kita review ulang lah Dre, monggo Dre. Oke.
Jadi kesimpulannya buat teman-teman tadi yang sudah nonton dari awal sampai akhir pastinya juga bakalan tahulah yang namanya self branding itu penting banget buat pribadi, Pasti buat kita penting. karena kita makhluk sosial jadi Ya, betul. berkomunikasi dengan orang-orang luar, bagaimana kita memperlihatkan diri kita itu positif, baik ke depan orang gitu. Aku kelingan. Aku punya pertanyaan Mas buat Mas Ila. Pertanyaanku, menurut Mas Ila popularitas penting nggak? Penting. Ketika ya goal itu tadi, ketika popularitas semua orang pengen Mas populer Pasti ya. Mas ya. Tapi mau dibawa kemana bab popularitas kamu nanti gitu. Oke. Jadi goalmu untuk apa? Kalau saya pengen saya pengen menginfluence orang lewat musik saya, karya saya Iya. dengan nilai-nilai positif yang saya punya. Sekarang itu sih tujuan saya. Oke. Udah bosan yang negatif udah pernah kan istilahnya. Iya. Ya yang penting nggak telat, nakalnya nggak telat lah. Ya intinya proses lebih baik. Betul, Beliau juga MC ya kadang di Cah Hijrah ya. Betul, ya, Oke. sama Mas Obin, sama Mas Mirza juga. Boleh dong, maksudnya Mas Ella cerita Cah Hijrahnya di sini biar siapa tahu nih teman-teman juga Oh iya terinspirasi teman-teman dari jangan jenengan. lupa itu ada kajian anak muda. Sebenarnya banyak ya kajian di Semarang ya. Hah? Cuman saya kebetulan aktifnya di kajian Cahidra gitu kan. Ya. Di sana anak muda semua, yuk guyon-guyon. Heeh. Gampang ya, kayak belajar agama zaman SD lah kita. Asik lah ya. Asik ya, nggak melulu mikir tentang ini, tapi pada akhirnya ya balik lagi ke hati ya, Betul sekali. pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Ha-ha. Sebenarnya seperti itu. Ya, udah. Oke. Mungkin Luar itu biasa aja. pembahasan yang Mas Ella, sangat Terima kasih. Thank matur you. suwun. berbobot. Thank you. Kang Mas, Istimewa. Kang Mas, Ya, semuanya. mungkin lain kali kita bisa manggil lagi Mas Ella ke sini Yes. dengan topik pembahasan yang beda dan atau luar bahkan biasa. melanjutkan topik masalah brandingnya, masalah kayak gitu. brandingnya. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang punya ide masukan topik pembahasan atau tema tiap minggunya, silakan di komen bisa, di DM kita juga bisa, apapun itu ya Ceri Iya ya. betul banget. Pokoknya jangan lupa tiap minggu, tiap Yes. Kamis sore tetap pantengin IG-nya Cah Event Indonesia karena kita akan live dengan topik dan bintang tamu yang luar biasa. Istimewa juga. lah pokoknya, dan yang pasti ada giveaway ya buat Jangan lupa tuh. episode kali ini nanti akan kita umumkan ya, pokoknya minggu depan terus ikuti kita terus biar giveaway-nya kalian yang memenangkannya. Siap. Asik. Kalau Oke. boleh. Udah. Oke gitu Akhir aja. kata, ya siap, thank you dari saya Ahlan Dan dari saya Fajri. bersama Saya Wasahlan. Alan Ahlan nggak salah. Oke, Balik nih, Assalamualaikum. balik nih, balik nih. Ya. Oke, Balen. bersama saya Ahlan. Saya Fajri Not Bad. Saya Selakut. Gitu bener, gitu bener. Oke, thank you, kembali lagi minggu depan di acara Pajak kantor. Mojok Yuk.